Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladhi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jabal Ar-Rahman, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di pagi hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah telah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita semuanya kelak dalam surganya nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya saleh dan salehah, diberikan rezeki yang halal luas dan barakah, istiqamah dalam ibadah, dan akhir hayatnya semua dalam keadaan husnul khatimah. Doa ini berlaku buat majelis ini maupun yang di rumah, maupun jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah. Nanti yang diuploadkan ya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk hariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah. Fata'ajjala kullun nabiyyin da'watahum. Maka semua nabi itu telah meminta doa itu di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku simpan doa yang pasti dijabah itu agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita semua, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. 13 hari sebelum beliau wafat, berkunjung ke syuhada Uhud. Di perjalanan beliau menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima, tapi kenapa engkau menangis ya Rasul? Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi. Aku benar-benar rindu kepada saudaraku dan kekasihku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ihwanukum? Kan kami juga saudaramu, wa ahbabukum, dan kekasihmu ya Rasul. Kata Nabi, antum ashabi, kalian ini sahabatku. Lantas siapa saudaramu, kekasihmu yang kau rindukan, kau menangis karena mereka ya Rasulullah? Ikhwani wa ahbabil ladina ya'ishuna min ba'di. Saudaraku, kekasihku itu mereka hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minu nabi. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun rindu kepadaku. Kalau ditanya Bapak Ibu, pernah melihat Rasulullah belum? Beriman tidak? Rindu tidak? Marilah kita sampaikan salam rindu kita dengan berselawat kepadanya. Innama tu'radu salatakum alayya. Salawatmu disampaikan kepadaku. Wa aruddu salam, dan ku jawab salawat salam itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Masalahnya kira-kira Nabi kenal sama kita atau tidak ya? Halo, kenal atau tidak? Kenal dari model apanya ya? Dari model pecinya, bajunya, atau apanya? Nabi ditanya sama para sahabat, "Kaifa ta'rifu man lam tara min ummatik ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenal umatmu yang belum pernah berjumpa dengan engkau? Untung ada sahabat yang bertanya, kita bisa mengetahuinya. Yang pertama kata Nabi, ghurrun muhajjalun burkun min asaril wudu, cahaya yang putih dari bekas-bekas wudu. Semuanya sudah berwudu semua. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ini umatku, ini umatku. Jadi nanti kelihatan seperti sapi hitam dan sapi putih, kata Nabi. Sapi putih, sapi putih. Kamu akan mengenal itu sapi putih itu. Kamu akan mengenal, Nabi akan mengenal umat ini dari putih-putih bekas wudu, wajah, tangan, kaki. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan ditarik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kata Sayyid Alwi Al-Maliki adalah bahwa Nabi mengenal kita itu diantaranya simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka, bekas-bekas sujud. Bekas sujud tidak bermakna jidat hitam, itu kadang-kadang salah makna. Ada seorang saya tanya, bagaimana bekas sujud yang jidatnya warnanya hitam? Akhirnya jamaahnya nggak mau pakai sajadah. Lalu kalau sujud biar hitam, Allahu Akbar, ditekan-tekan gitu. Dulu bekas sujud itu ada pasirnya, kalau sujudnya di pasir. Lalu bekas sujud itu juga walau angtal kau kawi wajihin tolikin, kau kelihatan dari saudaramu, wajahmu kelihatan cerah, dilihat itu nyenengin. Jadi bermuka yang berseri-seri, bukan bermuka masam kalau ketemu saudara. Itu adalah bagian dari sedekah, dan itu bekas sujud, wajah bekas sujud. Yang ketiga, bikasratis salawat. Bikasratis salawat, dengan banyaknya kita salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Yang paling dekat, yang paling akrab di antara kalian dengan aku di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya. Semoga salawat dan salam terlalu terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi. Pagi hari ini tema kita tentang jalan mudah masuk surga. Bapak Ibu mau susah ke surga atau mau gampang ke surga? Mau gampang ya? Mau yang mudah-mudah untuk jalan ke surga. Tapi sebelumnya karena ini pertemuan pertama, saya perkenalan dulu. Boleh tidak? Boleh ya. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi nama saya Zuni Nur Rahim.
Channel YouTube saya Ustadz Zuni. Nanti kalau pengen dengar ceramah yang lebih banyak lihat tuh channel YouTube saya Ustadz Zuni, ZUNI. Saya tinggal di Parung Serap, Kompleks Paninggalan Permai, Ciledug, Tangerang Kota. Kalau ini kan Tangerang Selatan ya, nggak jauh sih, 30 menit kalau pagi, kalau siang bisa sejam. Jalan malam itu jalan tol. Kalau pengen mudah sampai kepada Allah, malam-malam kita sholat lebih cepat itu, jalan tol. Kemudian saya asli lahir di Solo, Seragen. Tahu Solo? Jawa Tengah, Seragen. Ada yang orang Jawa nih? Jawa juga ada. Banyak nih wajah-wajah Jawa, banyak nih kelihatan. Kalau Jawa itu jaga wibawa, Betawi betah di wilayah, Padang pandai dagang, Batak itu batik banyak taktik ya. Sunda suka dandan. Baik, kita lanjutkan. Ini saya di Seragen, lahir saya anak ketujuh dari 11 bersaudara. Jadi 7 ini angka ya favorit saya. Anak ketujuh, anak saya sekarang 7. Istri saya 7 bersaudara. Bukan 7 jumlahnya, 7 bersaudara. Saya lahir 77. Itu sama kan ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, sepekan berapa hari? 7 hari. Anggota sujud 7, Fatihah 7 ayat. Kalau pusing berapa keliling? 7 keliling. Obatnya bintang 7. 7 itu angka kesempurnaan. Langit 7 lapis, bumi sama itu juga 7 lapis. Baik. Saya dari kecil sekolah MI, MTS, lalu Madrasah Aliyah program khusus. Alhamdulillah dari MTS ini dapat beasiswa. Madrasah Aliyah program khusus juga beasiswa di Surakarta. S1 Sastra Arab UIN, IAIN dulu sama, beasiswa juga Arab khusus. S2-nya Fakultas Dakwah. S3-nya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jadi kalau saya dakwah itu ya memang S2 saya dakwah. Pas 4 tahun yang lalu ditawarin untuk kuliah lagi, semenjak S3 diminta ngajar di As-Syukriyah, Perguruan Tinggi Islam As-Syukriyah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ngajarnya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Itu saja sekelumit perkenalan. Ya hari-hari saya banyak dakwah, ngajar itu hiburan, ya kurang lebih 6 jam doang dalam sepekan, 6 jam pelajaran. Baik. Sudah cukup ya. Nah, pengalaman dakwah saya pernah ke Riau, Lampung, ke Hong Kong 1 bulan bersama satu tim Dompet Duafa, sama Gus Iskowi sama Ustadz Ghafur. Ini satu tim dalam rumah dai. Beliau insya Allah ngisi nanti di pekan depan ya. Baik, itu perkenalan sedikit. Jalan mudah masuk surga sekarang ya. Kalau kita membaca dan mempelajari hadis-hadis tentang surga dan neraka, Nabi diantaranya pernah bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Innal jannah aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lihi wa innan nar aqrabu ilaikum min syirakin na'lihi. Surga itu lebih dekat daripada tali sendal kalian. Demikian juga neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kalian. Nah kalau surga itu lebih dekat daripada tali sendal, berarti dekat atau jauh? Jauh. Jadi dekat, bukan jauh, dekat. Jadi kalau dikatakan neraka itu gampang, surga juga gampang. Buktinya apa? Riwayat orang Yahudi yang telah bermaksiat sepanjang hayatnya, membunuh 99 orang, bahkan tambah 1 rahib ulama di kalangan mereka. Dia pengen taubat,
habis membunuh 99 orang pengen tobat, dia nanya sama seorang kiai atau rahib di zamannya, kalau saya tobat, saya diterima enggak sama Allah tobat saya? Kamu itu manusia durjana, bagaimana Allah akan menerima tobatmu? Maka dia jengkel dengar jawaban itu, lalu dibunuh sekalian, mati. Jadi 100 orang yang terbunuh. Tapi dia nggak pernah berhenti pengen tobat, cari orang yang lebih alim lagi. Ketika ditanyakan pada orang berikutnya, kiai ulama berikutnya, saya telah membunuh 99 orang tambah 1. Tadi saya nanya kiai di sana, ulama di sana, katanya kalau tobat saya nggak terima, saya bunuh sekalian. Saya sekarang nanya sama Anda, kira-kira kalau tobat saya diterima nggak? Ini jawabannya bisa pusing ini, kalau dibilang nggak diterima nanti bisa dibunuh lagi tuh. Tapi enggak, memang dia lebih alim. Seberapapun besar dosa hambanya, ampunan Allah lebih besar, rahmat Allah lebih besar. Taubatlah. Kamu jangan kembali ke kampung halamanmu. Kampungmu itu kampung orang-orang yang jahat, banyak orang-orang yang durjana. Kalau kembali ke sana kamu akan balik berbuat seperti itu lagi. Datanglah ke sana, kampung orang-orang yang soleh. Maka dia langsung bergegas menuju orang-orang soleh. Orang-orang soleh katakanlah di sini, kampungnya di sini, di tengah jalan dia wafat, di tengah-tengah jalan dia wafat. Tapi rupanya Allah jadikan bumi ini bersahabat sama orang yang taubat. Ketika itu malaikat rahmat datang, malaikat adab datang. Ini satu-satunya kisah yang menyebutkan bahwa malaikat rahmat sama malaikat adab itu rebutan. Ini bagianku, ini bagianku. Lam ya'mal saleh qattun. Dia belum pernah beramal saleh. Laqad taba at-taibu kamalan dambalah. Dia telah bertobat. Orang taubat tidak punya dosa. Ini malaikat malah berantem ini, ngerebutin roh dia, mau masukin kantong kapan surga atau kantong kapan neraka. Jadi kalau kita mati ini Pak, ini sebenarnya rahasia ini, karena teman saya kasih tahu nih. Nanti kalau mati itu rohnya itu ada yang dimasukkan kantong kafan surga, ada yang ke neraka. Malaikat rahmat, malaikat adab ini berebut. Sudah Allah utus malaikat keadilan, ukur jarak orang yang soleh dengan orang yang salah, di mana tempat dia meninggal diperhitungkan rupanya. Rupanya diukur itu sejengkal lebih dekat sama orang soleh. Aslinya sama. Tapi karena bumi bersahabat sama orang tobat, yang di sini mengkeret itu apa ya? Mengecil. Kalau di sini bisa memuai memanjang, di sini mengkeret, menciut, sehingga sejengkal lebih dekat. Sehingga diputuskan dia menjadi ahlul jannah. Jalan itu pertama adalah jalan taubat. Pembunuh, pezina, pemabuk, kemudian orang musyrik bisa masuk surga enggak? Bisa dengan taubat. Tadi ayatnya saya baca tadi dalam surah Al-Furqan ayat 71, 72, 73. Memang mereka mendapatkan adab yang berlipat ganda kalau nggak taubat. Kalau taubat beda lagi. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali kalau mereka bertobat, beriman, beramal soleh, kami ganti keburukannya dengan kebaikan, syiriknya dengan tauhid, zinanya dengan menikah, membunuhnya dengan berbuat yang manfaat buat sesama. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu jalannya jalan taubat. Bagaimana orang yang pernah membunuh, syirik, zina aja ada jalan keluarnya. Di surga itu sangat dekat, lebih dekat daripada tali sendal kalian. Jalan pertama jalan taubat. Kemudian jalan yang kedua, ada beberapa riwayat tentang kemudahan masuk surga. Nabi pernah menyampaikan, ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kulihat orang mondar-mandir di surga. Bukan karena amalan besar.
min qat'is sajarah fit thariq, gara-gara dia motong pohon yang dia itu ganggu orang di jalan. Ini ada pohon, jadi kalau orang lewat harus nunduk, ganggulah gitu. Dia potong, disingkirkan biar orang tidak terganggu. Itu bagian dari cabang iman, ada 70 diantaranya tumitul adza minat thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Aku lihat orang itu masuk surga gara-gara motong pohon itu. Jadi amal itu melapangkan orang lain, setiap yang lalu lalang jadi lapang, jadi mudah, tidak terganggu, dia masuk surga min qat'is sajarah fit thariq. Maka harus kita perbanyak amalia-amalia kebaikan itu, karena kita nggak tahu amal mana yang paling membuat kita cepat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syair tanpa waton tuh itu disebutnya tuh, ayung langkoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate, senajan asor tadhahire ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uwailal judi wal karami, ya uwailal judi. Paham orang? Paham nggak? Ayo ngelakoni sekabehnya, ayo kita lakukan semua kebaikan, nanti Allah yang akan ngangkat derajat kita. Senajan asor atau kayaknya orang biasa, orang rendahan, nggak dianggap, nggak viral di bumi, tapi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang ini, seseorang yang tukang sapu masjid di Madinah, dia orang biasa, dianggapnya orang biasa. Rasulullah jihad, dia mati langsung dikubur. Di mana dia sekarang kok nggak kelihatan? Dia sudah wafat ya Rasul. Kenapa kalian nggak kasih tahu sama aku? Dianggapnya orang biasa langsung dikubur aja. Maka Nabi pun minta tunjukkan di mana kuburnya. Nabi pun salat gaib di situ, terang kubur ini. Aku salati. Kayaknya orang biasa tapi dia luar biasa di sisi Allah. Cuman tukang sapu masjid, nggak dianggap, nggak dihargai, tapi dia luar biasa di sisi Allah, di sisi nabinya. Ada orang-orang yang biasa dalam pandangan kita tapi luar biasa di sisi Allah. Termasuk Uwais. Uwais ini nggak dianggap kayak orang gila. Dia tukang gembala, pagi sore naik ke bukit gendong anak lembu. Naik bukit, turun bukit, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Mbah Surip ini, Uwais Mbah Surip. Ini digendong anak lembu, dikiranya orang gila, orang bilang. Tapi dia waliullah, kekasih Allah. Kalau dia doa nggak pernah ditolak. Kalau ketemu mintalah doa. Ali ketemu, Umar ketemu, doakan aku supaya Allah mengampuni aku. Kalau engkau mau wes kebuatkan istana di masa pemerintahan Umar, kubuatkan di samping istana tempat tinggal. Kenapa kamu ke gunung-gunung? Sudah hai Umar, biarkan aku, biarlah aku menjadi seperti ini. Pengennya berkelana di bukit-bukit, dia nggak pengen dikenal sama orang. Sekarang dijabah dikit aja langsung pakai promosi iklan. Dulu wes nggak mau diiklanin, nggak mau, biar aku sendiri nggak mau dikenal. Senajan asor toto dohiri ananging mulyo makom derajati, di sisi Allah tinggi derajatnya. Gak harus punya nama kita, gak harus punya jabatan kita, tapi kalau kita banyak berbuat kebajikan, mulia di sisi Allah. Semoga Allah muliakan kita semua. Pagi hari ini Bapak Ibu sudah dimuliakan dengan sholat subuh berjamaah, dengan siam, dengan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu subuh-subuh gini ya ringan-ringan berat. Habis sahur subuh-subuh itu enaknya
tidur. Makanya saya nggak nyalain, kalau mau nyender aja, nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk ini menunjukkan khusyuk ini, nggak tahu khusyuk atau ngantuk ini. Ini kayaknya ngantuk tapi makom derajatnya tinggi nih, mudah-mudahan itu. Ya, kayaknya ngantuk padahal memang iya. Cider namanya, ngaji sambil nyender. Karena nyendernya lama jadi citok, ngajinya sambil ngantuk. Lama-lama jadi cidur, ngaji sambil tidur. Boleh nggak Ustadz? Kalau tertidur boleh, tapi kalau diniatin bismika Allahumma ahya wa bismika ampun nggak boleh. Kalau ketiduran nggak apa-apa. Seandainya tidur semua boleh, saya pulang aja. Baik, jadi itu berbakti sama orang tua Uwais itu. Kenapa? Rupanya gendong anak lembu tadi itu Uwais mau latihan nanti pengen gendong ibunya ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah. Musim haji naik bis 3 hari. Dia pengen gendong ibunya ke Mekah. Betapa baktinya itu Uwais. Dia mendapatkan karomah kewalian karena bakti sama orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sahtullah fi sahtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Maka ketika Musa bertanya, di mana? Tunjukkan temanku di surga. Allah kasih tahu, teman kamu itu tukang penjual daging di pasar. Heran Musa, seorang nabi temannya di surga cuman tukang penjual daging. Dia cari itu di pasar, satu-satunya penjual daging. Amaliyahnya apa? Biasa, jual biasa, ibadah ya biasa. Tapi kenapa derajatnya, surganya bersama aku? Diikutin, silaturahmi ke rumahnya. Rupanya dia tidak menghabiskan seluruh dagingnya. Dia sisakan, dibikin sop tiap hari kasih ibunya. Ibunya sehabis makan sopnya berdoa, ya Allah jadikan surga anakku bersama Musa. Bersama Musa. Surganya anak tadi bukan karena amalnya, doa ibunya supaya memang dia di surga bersama Musa. Berkah doa ibu. Kalau ibu ridho, Allah juga ridho. Ridallah fi ridal walidain. Rupanya itu. Makanya kalau masih punya orang tua, sebentar lagi masanya pulang kampung. Yang masih punya orang tua, kalau enggak ya ziarahi, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Tapi kalau kita udah tua, biasanya gantian nanti kita didatengin sama anak cucu kita. Nggak tahu yang datang ini pada punya kampung nggak? Punya nggak Pak? Punya. Kalau punya berarti pulang kampung. Kalau nggak pulang kampung berarti nggak punya duit. Dengan bakti, jalan kemudahan itu dengan bakti. Bikin senang orang tuamu, Allah sudah senang. Senyum Allah kalau kamu bikin senyum orang tuamu. Taubat. Lalu ketika ditanya sama Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu, awal waktu. Para ulama menjelaskan, kalau dipanggil Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, segera ambil air wudhu. Jangan asik dengan gadgetnya, nonton TV-nya, kerjaannya. Kebanyakan kita kadang-kadang kan nanggung. Halo, betul nggak, Bu? Ibu nggosok 10 setel, dapat 6 dengar adzan, cabut atau nanggung? Rata-rata ya nanggung kan gitu. Udah tinggalin dulu, nanti kita lanjutkan habis sholat. Saya pengen disayang Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tujuan kita diciptakannya kita supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam rangka penyembahan, ya masak, ya nyuci, ya gosok, ya nyari nafkah, semuanya itu dalam rangka penyembahan. Itu sebagai sebuah hiburan saja. Hakiki kita dicipta untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makna khusus ya salat tepat waktu. Selebihnya nanti kamu bebas. Tapi saya sibuk banget Ustadz, gak bisa dzikir lama-lama. Ya gak apa-apa. Yang sibuk kan dzikir gak harus sambil duduk. Allahumma anta salam, yang duduk boleh. Allahumma lantas jalan, sambil jalan juga boleh. Sambil jalan dzikir kan bunyinya alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim.
mereka yang berzikir kepada Allah, qiyamnya, berdirinya, sambil jalannya, naik kendaraannya, qa'uda, sambil duduknya. Bahkan saya capek banget Ustaz, sambil leha-leha tiduran zikir boleh nggak? Boleh. Wa ala junubihim. Jadi habis salat rebahan boleh? Boleh. Rebahan yang zikir lebih baik daripada yang duduk tapi nggak zikir. Ya kalau sama-sama zikir itu sama-sama kebaikan. Alladzina yadhkurunallah. Makanya boleh. Jangan sampai masjid kalau ditulis dilarang rebahan. Orang pengen zikirnya sambil rebahan gitu. Beberapa masjid kan gitu, dilarang rebahan, dilarang tidur. Kalau tertidur nggak apa-apa. Kalau hukum aslinya dalam fikih boleh makan, minum di masjid itu hukumnya boleh hukum asalnya. Yang tidak membolehkan itu pengurus masjid, DKM. Kalau nggak boleh siapin matrasnya, kan takut kotor karpetnya. Di Sragen Masjid Al-Falah itu terkenal karena memang di situ disiapin matras, yang mau nginep silahkan. Lalu sebelum nginep ditanya besok mau sarapan apa, soto atau pecel lele. Wah itu luar biasa itu. Itu masjid ramah musafir. Kita buat masjid ramah musafir. Kembali lagi. Jadi nggak tepat kalau masjid selalu dikunci, kamar mandinya orang mau mampir nggak boleh, nggak tepat. Kenapa? Ya kan yang diantara yang mampir itu diantaranya juga ustadz yang mau ceramah juga gitu. Kadang-kadang kan mampir lalu dikunci, kita mau buang air kecil nggak bisa dalam perjalanan. Maka di situ ya kalau ada 3 pintu ada 1 yang terbuka, jangan dikunci semua. Itu ramah musafir. Nggak apa-apa orang jualan yang nyari nafkah itu juga lagi berjihad. Dia lagi berjihad dalam versi yang lain. Kan dulu ketika ada orang gagah itu lewat, Nabi lagi zikir majelis begini, wahai ada sahabat celaka itu kan, kalau dia mau jihad aja deh, shh, jangan katakan demikian. Lau kharaja yahsa, dia keluar rumah mencari yang halal, liwalidihi, untuk orang tuanya, fisabilillah, liwaladihi sigar, untuk anak-anak yang kecil, fisabilillah, lau linafsihi, untuk dirinya biar gak minta-minta, fisabilillah. Jadi penjual itu nyari nafkah itu fisabilillah, dia fisabilillah juga. Dia pengen mampir mau buang hajat, ditutup, dikunci ini, padahal ini rumah Allah, dia juga kekasih Allah. Maka nggak tepat, jangan dikunci semua, ada yang dibuka. Di sini alhamdulillah tadi saya datang jam 3 sudah dibuka. Saya kadang-kadang datang lebih awal itu masjidnya masih dikunci, pagernya dikunci. Di sini udah dibuka, alhamdulillah. Saya mau lewat mana ini masih dikunci, pagar luar dikunci, dalam dikunci juga. Kita udah datang duluan, ya pengen iktikaf, ya pengen sholat, masih dikunci. Jelang adzan DKM-nya baru datang, buka masjid. Mohon maaf Ustadz, saya terlambat. Ya kalau begitu jangan dikunci. Terlambat, tapi dikunci. Kita mau iktikaf nggak bisa, buang hajat juga nggak bisa. Ada ketentuan. Di sini alhamdulillah datang sudah dibuka, alhamdulillah. Jalan kemudahan itu adalah dengan banyak berzikir, zikrullah, kekasih-kasih Allah. Di hari kiamat nanti orang-orang pada ngantri di mahsyar, tapi ada orang-orang yang cepat itu lewatin sirat, terbang dia. Kan ada yang yamurrun, berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang baru selangkah, ada kalalib yang menjangkarnya. Tapi ada orang-orang yang lain masih ngantri, dia terbang di atas sirat. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallah. Mereka lah orang yang gemar berzikir kepada Allah fi masajidillah, di masjid-masjidnya. Jadi orang-orang yang ahli zikir ini sungguhnya termasuk hamba-hamba yang disukai Allah. Dia akan diberikan kemudahan jalan menuju surga dengan zikirnya. Sholat, bakti sama orang tua, lalu jalan pertobatan yang pertama tadi. Jadi banyak jalan-jalan kemudahan. Nih sebelum ini kan nanti kan sampai suruk ya, kemudian lagi ini ada yang mudah juga itu. Kita pengen menjadi hafidul Quran, orang yang hafidul Quran, hamilul Quran, ahlil Quran, bukan saja buat dirinya, buat keluarganya. 12 sampai 70 orang mendapatkan syafaat dari dia. Tapi kita berat Ustadz, kalau 30 juz ya udah juz 30, berat juga. Ulama mengajarkan pada kita yang lebih mudah, biar orang itu mudah hafal. Sebelum
menempati rumah tasyakuran baca Yasin. Anaknya mengandung 7 bulan atau 4 bulan baca Yasin juga. Lalu kelahiran baca Yasin juga. Kematian baca Yasin juga. Tasyakuran baca Yasin. Nah, kenapa? Nabi pernah bersabda, "Wuditu ayyakuna surah Yasin fi qalbi ummati kulli ummati." Aku ingin bahwa surat Yasin ada dalam hati setiap hamba dari umatku. Berat itu, qalbul Quran, Yasin juga masih berat. Ada yang lebih ringan. Apa itu? Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Apa itu? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas hafal semua kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya dulu iskal ngelihat orang tarawih setiap rakaat kedua Al-Ikhlas terus. Ada orang setiap maghrib Al-Kafirun Al-Ikhlas. Sampai ada anak-anak itu bilang tuh, kalau nyebut imamnya, tuh Imam Al-Kafirun. Karena yang dibaca sholat Al-Kafirun terus gitu. Padahal dari riwayat itu sebenarnya itu sholat sunnahnya Al-Kafirun Al-Ikhlas itu. Tetapi itu sebenarnya bukan masalah apalnya, cuman itu bukan. Al-Kafirun itu 1/4 Al-Quran, Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Dulu sahabat Nabi juga iskal, heran ada imam Masjid Kuba setiap rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Komandan yang diutus Nabi selalu baca Al-Ikhlas setiap rakaat kedua. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu selalu baca Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, innaha sifatur rahman, itu Al-Ikhlas sifat-sifat ar-Rahman. Inni uhibbu, aku mencintainya. Allah Maha Esa, tempat bergantung, tidak beranak, tidak diberanakkan. Ini tentang tauhid, saya senang ya Rasulullah, aku mencintainya. Ahabbakallah bihubbika iyyaha, Allah cintai kamu karena kamu cinta Al-Ikhlas. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, adkhalakal jannah bihubbika iyyaha, Allah masukkan kamu ke surga karena kamu cinta Al-Ikhlas. Bapak Ibu cinta Al-Ikhlas tidak? Cinta. Kenapa? Pendek. Bukan karena sifatur rahman ya, sifatur rahman juga pendek juga. Makanya makmum itu kalau imamnya agak panjangan, biasanya dehem-dehem, itu imam punya resep itu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Udah kode ini, imam harus tahu. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, Al-Ikhlas dong. Seneng Al-Ikhlas itu pendek gitu. Padahal kita lagi sholat itu lagi dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya makmum ikut imam, tapi imam juga harus tahu diri. Ini kan video yang terakhir itu beredar, makmum bawa sendal, ada yang nonjok imamnya, ada yang dimungkinkan karena sholat tarawih, padahal sholat tarawih sholat sunnah itu kepanjangan. Nah, imamnya nggak tahu diri, makmumnya nggak bisa nahan diri juga, ini dua-duanya salah. Jadi harus disepakati dulu mau surat panjang atau pendek. Yang sedang baca imamnya Al-Baqarah ya kecu juga gitu. Itu biasanya yang baru awal-awal. Saya dulu awal-awal pulang pesantren gitu, maunya baca Al-Baqarah gitu, 1 halaman, 2 halaman, 4 halaman. Halaman keempat ditendang dari belakang. Kita pengennya ngulang-ngulang biar nggak lupa gitu loh, tapi makmumnya belum siap. Nah, jadi kan beda standar jadinya gitu. Ya udah, setengah halaman udah maksimal itu. Baik, ini beberapa riwayat tentang kemudahan jalan menuju surga. Masih banyak riwayat yang lain tentunya. Tapi sebelum itu, kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, saya persilakan. Kalau beberapa menit lagi suruk akan tiba. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat mah? Oh ya. 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 Jadi kalau kita lihat dari awal, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'a wa
وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنعل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini ayat 13. Ini ada nikmat-nikmat yang kalau dibahas bisa sampai besok nih. Pertama Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang mengajarkan Quran. Ini nikmat pertama. Kalau panjenengan bisa baca Quran itu nikmat yang luar biasa. Karena dia akan menjadi teman di alam kubur kita, pengantar ketika masuk surga. Tidak ada syafaat yang lebih utama daripada Al-Quran, kata Nabi. La nabiyyun wala malakun, bukan nabi, bukan malaikat. Al-Quran kalamullah, itu syafaat yang paling utama. Maka kalau kita sudah bisa baca Quran itu nikmat yang luar biasa. Satu huruf bukan saja bernilai satu kebaikan, tapi 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di Ramadan? Tentu berlipat-lipat lagi. Bukan per khatam pahalanya, bukan per surat, bukan per juz, bukan per ayat, per huruf. Maka sekali khatam 3.300.000 kebaikan, 300.000 kebaikan. Sekali khatam kurang lebih segitu. 3.300.000 kebaikan. Maka yang sudah bisa baca Quran harus khatam Quran. Berapa itu? Kalau dalam riwayat itu Rasulullah didikte Jibril sebelum wafat setahun 2 kali. Imam Hanafi membuat kesimpulan orang muslim yang sudah bisa baca Quran minimal khatam setahun 2 kali. Minimal. Haknya Quran, standarnya pesan Nabi kepada Ibnu Umar 1 bulan khatam sekali. Ini kalau Ramadan ini standar semua. Tapi kalau setelah Ramadan di bawah standar. Kadang-kadang sehari sejuz kan berat kadang-kadang. Halo? Betul nggak? Ngaku. Nah, itu nikmat tuh. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Allah cipta kamu jadi manusia itu nikmat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada yang jadikan binatang, jadikan tumbuhan, jadikan barang-barang yang lainnya. Ini semua supaya ngelayanin manusia. Coba Allah ciptakan rumput, rumput dimakan sapi, sapi disembelih, dagingnya dimakan manusia. Allah ciptakan biji-bijian, kacang-kacang, jagung dimakan ayam, ayam disembelih dimakan manusia. Allah ciptakan burung lovebird yang begitu indah, berkicau burung-burungan, itu dinikmati manusia. Mata'allakum bali an'amikum, supaya kamu nikmati suaranya, ada yang keindahannya ikan-ikan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semua di muka bumi untukmu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu telah jadikan manusia yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik. Dia lebih baik daripada malaikat. Maka malaikat pun sujud sama Adam. Jadi di situ sesungguhnya manusia itu menjadi ciptaan yang termulia. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mengajarkan, bukan hanya bisa baca Quran, diberikan paham Quran. Nah, kalau kita punya anak yang bisa paham Quran, diri kita juga paham Quran sedikit-dikit, itu kenikmatan dari Allah. Ini semuanya ini nanti ujungnya yang fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Khalaqal insan 'allamahul bayan, as-samsu wal qamaru bi husban. Namanya nikmat. Matahari itu nikmat. Bisa ngelihat matahari itu nikmat. Kita akan menikmati itu kalau kita bertanya sama orang buta, matahari itu kayak apa sih? Berarti namanya dua, sudah matahari, kita punya mata, bisa untuk melihat, punya kulit. Betapa waktu pandemi itu cahaya matahari dicari-cari. Halo? Betul nggak? Nikmat itu. As-samsu wal qamaru bihusban, baik matahari, rembulan beredar pada kotor porosnya, menjadi hitungan tanda kehidupan kita. Jadi nanti kita bisa menghitung a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Jadi kalau yang sekarang sudah 69, berarti tinggal setahun lagi. Ini menjadi ukuran kita itu.
As-samsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarna manazila hatta adakal urjinil qadim dan seterusnya. Itu nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah bergeser. Selalu itu dikasihnya tiap hari, tiap malam. Wan najmu wasyajaru yasjudan, yang namanya bintang-bintang, pohon-pohon pun bersujud. Yasjudan, itu lagi sujud. Kita nanam mangga, bunga jadi buah, lagi sujud dia sama Allah, sama Robnya, lagi taat dia. Nanam pisang. Maka kalau kita lagi makan makanan itu kan selalu ingat Allah. Afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Maka kamu gak perhatikan tanaman-tanaman yang kamu tanam, yang menumbuhkan dirimu atau Allah? Petani cuma menabur benih, Allah yang menumbuhkan, berbuah, ada semangkanya, ada kelengkengnya, anggurnya, pisangnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi itu ada nikmat-nikmat yang semua diberikan pada manusia. Nah, tapi secara global nikmat-nikmat duniawi, nikmat-nikmat dimasukkan ke surga, dan nikmat selamat dari api neraka 31 kali diulang. Kalau jelasin semua nanti udah sampai selesai nanti tuh. Jadi itu secara garis besarnya bisa juga dibaca dalam tafsir Al-Misbah, Su'alut Tafasir. Jadi itu nikmat-nikmat. Tadi saya belum sampai ke yang satu tadi, yang ayat 13. As-samsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan. Nih, langit Allah ciptakan dalam keadaan tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu jauh, sehingga matahari ini ke kita nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Terlalu dingin kita beku, terlalu panas kebakar kita. Maka dikasih itu as-sama, atap. Ini kan atap-atap. Nah, ada atap yang langit itu 7 lapis, itu menyaring cahaya matahari yang bahaya biar nggak sampai pada kita, yang manfaat sampai pada kita. Was-samaa'a rafa'a wa wada'al mizan wal arda wada'aha lil anam. Allah ciptakan bumi itu untuk manusia, bukan di planet yang lain. Bukan, bumi itu ciptakan kan luar biasa, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Kalau terlalu empuk lumer kayak lumpur, nggak bisa kita tempati. Terlalu keras batu, repot juga, sehingga tumbuh-tumbuhan nggak bisa tumbuh. Wal ardo wada'alil anam fiha fakihatu wan nahlu dzatul akmam. Ada buah-buahan, ada yang namanya pohon kurma yang punya mayang-mayang. Itu buah-buahan disiapkan buat kita semua. Wal ardu wal habbu dzul aswi war raihan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Biji-bijian, wah nikmat-nikmat yang banyak. Itu baru satu, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nanti kesininya dijelaskan semuanya itu nikmat-nikmat Allah. Kalau jin dengar itu langsung, ya Allah, kami mengaku itu semua nikmat darimu, kami tidak mendustakan. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya Allah, ampuni kami tidak mendustakan. Jin selalu menjawab ketika ditanya itu, tapi kita kadang-kadang nggak sempat menjawab karena membacanya buru-buru. Saya beberapa kali juga sering kalau di tempat kami itu baca Ar-Rahman salat subuh, saya baca, tapi nggak selalu ya, kadang-kadang. Jadi itu sifat Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, maha pemurah, mencurahkan rahmahnya, menunjukkan di ayat-ayat qauliyah, ayat tanziliyah yang diturunkan. Sebenarnya sudah ada terhampar di ayat qauliyah, tapi manusia kadang-kadang belum membaca, maka disebutkan khusus tersurat, bukan hanya tersirat dalam ayat-ayat suci. Mudah-mudahan terpahami ya. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada ini sesuai dengan konsep mudah masuk surga. Ya. Itu apakah masuk surga dari hamba Allah itu karena rahmat Allah atau seperti apa ya? Oh ya ya. Ini kan malaikat jaga kiri kanan. Ya ya. Selalu mencatat ya. baik dan buruknya. Ya. Terus nanti ada semacam write off atau gimana karena kasih sayang Allah itu? Ya ya, baik baik.
Jadi sebenarnya, kalau sebenarnya ya, sebenarnya itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, la yudhahilu amala ahadakumul jannah. Tak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Wala yunji ahadukum minan nar. Tak seorang pun selamat seseorang dari api neraka. Wala anta ya Rasulullah, sampai engkau wala ana. Lantas illa ayataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi, kecuali kalau Allah limpahkan rahmatnya kepadaku. Tapi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk rahmat, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau bagi Allah bisa, bagi kita nggak bisa. Kenapa? Kalau kita ngandelin itu saja, rahmat saja, nanti berbuat maksiat, nggak mau tobat, nggak mau ibadah, nggak bisa. Makanya di sana ada pengantarnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali yang tobat, beriman, beramal soleh. Rahmat itu urusan Allah, urusan kita beriman dan beramal soleh. Nah, itu amal-amal tadi itu menghantarkan kita kepada rahmat Allah. Yang dijelaskan begitu. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Rahmat Allah itu sangat dekat sama orang yang berbuat baik. Hakikatnya kita ke surga karena rahmat Allah, tapi pengantarnya karena kita punya iman dan amal soleh. Karena rahmat Allah itu kalau mau orang-orang kafir di hari kiamat nanti udah, Allah nggak mau sama orang yang kafir. Rahim Allah berlaku di situ. Rahmaniyahnya di dunia ini baik orang kafir mukmin dikasih, tapi rahimnya hanya untuk orang yang beriman. Dalilnya mana? Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat rahim sama orang yang mukmin. Jadi itu rahimnya untuk orang beriman, dan itu sekali lagi ya dengan iman dan amal soleh. Dosa kita banyak, tapi rahmat Allah tentu lebih banyak. Tetap kita nggak boleh beriktimat nyandar sama amal kita, nyandarnya sama rahmat Allah, tapi juga harus beramal. Kenapa? Kalau orang itu hanya nyandar sama rahmat tapi nggak mau beramal, itu menipu diri. Kan Allah Maha Penyayang, waktunya sholat nggak sholat, kan Allah sayang mbahmu ini. Disuruh sholat nggak mau, suruh zakat nggak mau, suruh puasa nggak mau, kan Allah sayang, ya sayang mbahmu itu. Ya nggak begitu kan gitu. Maka pengantarnya tadi ya taubat, bakti sama orang tua, sholat, rahmat Allah turun. Karena ada ketergantungan di situ kan. Rahmat Allah tergantung rahmat orang tua, tergantung ridho orang tua, ridhonya. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Orang tua murka, Allah juga murka. Lah kamu bikin jengkel orang tua, ya Allah murka. Maka di situ harus ada penjelasan yang mengantarkan ke rahmat itu. Maka itu nggak ujug-ujug. Ya akhirnya begini, kita bisa ngaji begini karena rahmat Allah. Kenapa? Kalau enggak dibikin, enggak bangun. Kalau enggak berat kita sholat subuh berjamaah, puasa. Kan banyak orang Islam yang enggak puasa. Kenapa? Belum dapat rahmat. Kalau kita nikmat puasa, nikmat tilawah, khatam berkali-kali, semata-mata karena rahmat Allah, supaya tidak ada ujub, tidak ada sombong. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih kenikmatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini kembali ke situ, nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kalian dustakan. Di antaranya itu karena nikmat surga. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dan orang-orang yang takut kepada Allah dapat dua surga, surga dunia, surga akhirat. Jadi Bapak kalau udah selesai sholat suruk nggak apa-apa. Jadi nggak ada kata sudah habis waktunya. Suruk itu nyambung ke awal duha, nggak apa-apa. Jadi boleh nanti sholat suruk udah lewat 10, lewat 15 boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Pengen dapat rahmat Allah. Nanti pahalanya haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Orang-orang sekarang pada bayar mahal-mahal berdasarkan di sono. Di sini di Jabal Rahmah dapat juga haji umroh. Masya Allah. Jabal Rahmahnya bukan di Mekah tapi di Pamulang. Jangan nggak mau?
Ya. 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 Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi di situ Allah lah yang masukkan iman dalam kalbu kalian. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kamu senang terhadap keimanan, senang ngaji, senang sholat, senang zakat, senang baca Quran. Allah telah masukkan dalam kalbumu keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah jadikan hatimu benci pada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Kalau enggak, bapak pergi enggak pulang-pulang punya duit banyak, belok itu. Kemana? Ke rumah janda. Kenapa? Rupanya kita nggak begitu. Allah jadikan iman, pulangnya ke rumah. Karena ada nggak pulang-pulang, udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, kayak Bang Toyib. Tapi bapak pulang ke rumah, Allah masukkan iman. Senangnya sama yang halal, nggak mau sama yang haram. Habbaba ilaikumul iman. Senangnya sujud, senangnya baca Quran, senangnya ke masjid. Karena ada yang senangnya dugem. Kenapa? Dia senang pada kekufuran. Tapi Allah sudah masukkan keimanan dalam kalbu kita, pada keluarga kita. Senangnya pada yang disenengin Allah. Habbaba ilaikumul iman. Lah kewajiban kita merawat. Suatu saat bisa dicabut, bisa saja. Orang yang tadinya baik-baik dicabut keimanannya. Barsis itu seorang guru ngaji yang luar biasa, dicabut. Ada seorang yang sudah ikut berjihad sama Nabi, imannya dicabut. Berjihad, orang bilang ahli surga, ahli surga. Shh, kata Nabi, ahli nar, ahli neraka. Loh, kok ada orang ikut jihad bareng Nabi disebut ahli neraka? Nggak percaya, sahabat, diikutin. Wah, dia musuh ditebas, terluka bagian tubuhnya. Dia nekat menebas musuh, nerjang musuh. Wah, ahli surga itu. Kata Nabi, ahli neraka. Di ujungnya sudah mau mati, pangkal pedang taruh tanah, ujungnya dimasukkan ke ulu hatinya. Psst, dia nggak tahan rasa sakit, bunuh diri, su'ul khotimah. Udah mau mati kok bunuh diri, ujungnya tadi loh. Maka innamal a'mal bikhawatimiha, amal tergantung akhirnya. Maka kita yang sudah baik nggak boleh sombong, tetap mohon ihdinas siratal mustaqim, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Akhirnya hanya Allah yang mencurahkan. Kita bisa iman, bisa sujud, rukuk juga karena karunia Allah. Ucapkan alhamdulillah. Jadi nikmat ini semuanya dari Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kalian dustakan. Jadi bagaimana kita bisa menambahkan iman? Yang nambahin Allah. Kita cuman punya niat pengen beramal soleh, mudah-mudahan Allah jaga, Allah rawat. Kenapa? Habbaba ilaikumul iman liyazdadu imanan ma'imanin, supaya Allah menambahkan iman yang ada dalam kalbu mereka. Kalau lagi ngaji begini bisa 99% naik, 90. Nanti kalau udah pulang-pulang melihat anak-anak nangis, istri ngomel, bisa turun 70. Halo, bisa turun itu kadang-kadang gitu. Jadi naik turun iman memang begitu. Datang ke ngaji ini mencas lah gitu, mencas iman kita. Ramadan di pengajian lagi puasa, udah ini udah mau mentok nih, udah mau penuh casnya ini. Seandainya sekarang mati pun siap gak? Siap gak? Yang bener ah? Oh, udah full berarti tuh, udah siap mati, udah full. Nah, kalau belum full mau, jangan istri saya, anak saya masih takut begitu. Karena ada yang lagi ngaji begini, subuh-subuh nyender mati. Ada jamaah mondok kacang gitu. Dia nanya tentang husnul khotimah, ustaznya nerangin, dianya wafat. Udah siap dia, full. Udah siap. Yang nyender langsung begini. Baik, semoga Allah rahmati kita, Allah sayang kita, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Kita berdoa dan munajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Hakim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami semua ya Allah, supaya kami menjadi hamba
hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Takdirkan semua yang hadir mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, di antara yang hadir dirinya, keluarganya, saudaranya, ada yang sakit berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan. Putra putri kami yang menuntut ilmu, berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, jadikan ahli ilmi, ahli khair, ahli Al-Quran. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmat-Mu, jadikan kuburnya taman surga-Mu. Yang sudah tiada, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, kumpulkan bersama para kekasih-Mu. Yang masih ada bersama kami, bahagiakan sisa umurnya, sehatkan lahir batinnya, berikan istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di majelis yang mulia ini, kumpulkan kami semua kelak di surga-Mu ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu. Jaga keimanan kami sampai akhirnya dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.